Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NPM 204040401009. Di sini saya akan membawa materi tentang etika berbisnis dan tantangan bisnis di masa yang akan mendatang. Yang pertama adalah etika berbisnis. Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis, yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Berikutnya adalah tujuan etika berbisnis. Poin pertama, tujuan berbisnis salah satunya memberikan kesadaran akan perilaku dan moral kepada pemilik bisnis agar menjalankan bisnisnya dengan baik. Poin kedua, makalah etika bisnis dapat dijadikan panduan untuk mengatur dan mengarahkan kepada para pelaku bisnis untuk mewujudkan sebuah manajemen bisnis menjadi lebih baik, sehingga orang bisa percaya bahwa bisnis Anda memiliki etika yang baik. Poin ketiga, dengan memiliki etika bisnis, Anda akan dijauhkan dari citra buruk, sifat licik, dan penipuan sehingga merugikan banyak orang. Adapun manfaat etika bisnis, yang pertama, kredibilitas perusahaan meningkat. Yang kedua, bisnis memiliki citra yang baik bagi konsumen. Ketiga, bisnis akan berjalan secara aman dan nyaman. Keempat, pegawai dan pemimpin akan menjunjung tinggi moral. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan baik antara konsumen dan pebisnis. Adapun contoh etika bisnis yang pertama yaitu bersifat jujur, bersikap dewasa, bertingkah laku baik, menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan bahasa yang baik, dan bersikap sopan. Adapun tantangan bisnis di masa yang akan datang yaitu yang pertama, moral dan integritas. Dalam dunia bisnis dan kerja seringkali mengundang dilema moral dalam setiap praktiknya. Banyak sekali kesempatan untuk meraup untung lebih besar dari klien. Kompromi dengan kualitas bahan baku serta menutupi kekurangan yang ada. Sebagai pemilik bisnis, Anda tidak hanya perlu menerapkan kejujuran dan integritas pada klien dan menjadi contoh untuk para pegawai, namun juga sadar akan situasi yang bisa memicu perilaku tidak jujur. Sadarlah pada kesempatan untuk melakukan curang dan berlaku sebaliknya. Hal ini berlaku juga untuk tim yang dipimpin serta perusahaan secara keseluruhan. Poin kedua yaitu transformasi digital. Transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Apalagi adanya ketakutan untuk mengubah cara-cara lama akan menimbulkan kekhawatiran apabila transformasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau justru gagal. Hal ini perlu disikapi dengan rasa optimis yang tinggi dan pantang menyerah. Sebuah bisnis harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang terus berkembang. Yang ketiga, sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yakni membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut. Jangan sampai biaya yang besar dikeluarkan untuk pembaharuan teknologi malah tidak dapat dioptimalkan karena orang-orang yang terlibat tidak mampu menggunakannya. Sebuah bisnis yang ingin berjalan secara profesional dan berkembang butuh untuk merekrut sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang mencukupi. Dan yang keempat, persaingan semakin ketat. Lagi-lagi teknologi mempunyai pengaruh dalam hal ini. Teknologi canggih mampu mengintegrasi seluruh bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Efeknya, sebuah bisnis bisa menjalin kerjasama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja. Dan tentu saja, sebuah bisnis juga mendapatkan kompetitor dari berbagai bisnis lain di belahan dunia mana saja. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang baik,
yang baik terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal dari kompetitor. Yang kelima, perubahan masyarakat. Selain menginginkan hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah, baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Mereka pun lebih pintar dalam memilih mana produk yang sesuai dengan mereka dan mana yang tidak. Ini menjadi tantangan karena menuntut pemilik bisnis untuk lebih sering memutar otak dan berinovasi dalam menciptakan produk serta jasa. Poin keenam yaitu kurangnya dukungan pemimpin. Bisnis saat ini bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak yang cukup jauh menggunakan website, email, dan fitur chatting. Permasalahan yang kerap terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin. Pemilik bisnis kerap berkomunikasi dengan karyawannya hanya mengenai hal-hal yang berhubungan bisnis. Padahal karyawan membutuhkan keakraban dengan pemimpin untuk menjalin komunikasi yang baik dan menambah semangat untuk bekerja. Oleh karena itu, pemilik bisnis sebaiknya membuat suatu kegiatan yang dapat mengakrabkan karyawan, pihak manajemen, dan pemilik bisnis sendiri. Selanjutnya, poin ketujuh yaitu ketidakpastian kondisi ekonomi. Perubahan permintaan pasar yang begitu cepat, ketidakstabilan harga bahan baku, kurs mata uang yang naik turun, dan sebagainya merupakan sesuatu yang sulit diprediksi, namun bisa membawa pengaruh besar pada bisnis yang dijalankan. Sebagai pemilik bisnis, ketika menghadapi ekonomi yang tidak stabil, hendaklah selalu berpikir jangka panjang. Situasi yang berubah cepat menuntut pengambilan keputusan yang segera. Namun tidak berarti tergesa-gesa. Ini adalah tantangan bisnis yang harus terus-menerus dipelajari. Yang kedelapan adalah mengolah keuangan bisnis. Banyak bisnis kecil yang gagal karena kesalahan dalam mengelola keuangan mereka. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang dihadapi adalah pengeluaran yang terlampau besar dan tidak menyisihkan uang simpanan untuk masa mendatang apabila ada kondisi krisis melanda bisnis. Yang kesembilan adalah perencanaan pemasaran. Memiliki layanan dan produk yang baik saja tidak cukup untuk memasarkan usaha Anda. Setiap pemilik usaha wajib mencari tahu dan memiliki strategi pemasaran yang baik. Tidak hanya membangun awareness agar produk atau jasa mencapai lebih banyak target pasar, namun juga bagaimana menciptakan permintaan yang lebih banyak. Poin terakhir adalah ekspektasi kurang realistis. Pebisnis pemula cenderung memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang kesuksesan sebuah usaha. Menargetkan tujuan yang hampir tidak bisa dicapai dalam kondisi dan situasi early stage. Tidak sedikit yang gagal dalam mencapainya. Untuk mendapatkan banyak uang dan memperluas bisnis dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Baik, itu saja hasil presentasi dari materi yang saya bawakan tentang etika berbisnis dan tantangan bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.